Selamat siang saudara sekalian. Saya akan mulai dengan Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Pada kali yang lalu di grup saya sudah memberikan semacam tugas untuk saudara, supaya kita bisa membandingkan. Kalau kita belajar sendiri hanya dengan otak kita sendiri, kita bisa mendapatkan berapa banyak dari teks ini untuk nanti hasilnya dimasukkan ke khotbah. Dibandingkan nanti kalau kita menggunakan buku tafsiran, kita bisa mendapatkan berapa banyak. Jadi hari ini saya akan mulai dengan satu teks yang cukup pendek, dan saya mencari teks yang berbentuk cerita karena itu biasanya lebih gampang. Dan saya ambil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Saya sendiri belum pernah mengkhotbahkan bagian ini, belum pernah mempelajari bagian ini, membuat eksposisi atau apapun. Coba kita baca pertama-tama ya, Lukas 17, 11 sampai 19. Ini Yesus yang menyembuhkan 10 orang sakit kusta. Kita baca teksnya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata pada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, saya sudah punya semacam file gitu ya, di mana para penafsirnya sudah saya berikan seperti sudah bisa lihat di layar ini. Ayatnya saya tulis di sini ayat 11 ya, lalu penafsirnya siapa saja yang penafsir perjanjian baru, tentu saja yang perjanjian lama seperti Karl Endel saya delete di dalam bagian ini. Jadi memang nanti tidak akan semua kita pakai karena ini baru percobaan saja ya. Mungkin memakai 3, 4, 5 saya tidak tahu karena ini hanya percobaan. Nah, lalu saya tuliskan ayat-ayatnya. Ayat 11 tadi sudah, ayat 12, 13 saya pisah-pisah begini ya. Dan 12 dan 13 karena ini satu kalimat, maka saya jadikan satu. Lalu ayat 14, lalu ayat 15, 16 ini juga satu kalimat, saya jadikan satu. Biarpun satu kalimat kadang-kadang bisa dijadikan dua, tergantung kalimatnya dan tergantung nanti pembahasannya. Jadi makanya ayat 16-nya tetap saya biarkan begini. Kalau tahu-tahu perlu nanti ini saya ambil 16-nya, saya pindahkan ke sini, dan komentar-komentar tentang ayat 16 masuk di bagian ini. Ya, lalu ayat 17, 18. Oh, sudah ada clock dari mana nih? Salah tulis. Ini tahu bagaimana kok bisa masuk di sini. Jadi memang clock sudah saya pelajari, tapi saya waktu membuat sendiri, tentu itu sebelum saya mempelajari clock. Jadi ini waktu masih kosong ya.
Sekarang saya akan tunjukkan tugas yang saya berikan kepada saudara untuk belajar sendiri, menggali sendiri, mendapatkan bahan-bahan sendiri dari teks ini. Saya sendiri juga lakukan itu. Ya, jadi ini kalau saudara lihat filenya Lukas 17 ayat 11a. Lalu sekarang saya akan tunjukkan file di mana saya membuat sendiri tugas itu. Tanpa pakai buku tafsiran ya. Jadi kalau saudara pikir saya pintar atau gimana, lihat khotbah-khotbah saya, wah begitu banyak isinya. Coba saudara bandingkan dengan kalau sekarang saya belajar sendiri, menggali sendiri tanpa bantuan buku tafsiran. Jadi ini yang saya berikan saat ini yang saya dapatkan sendiri, menggali sendiri tanpa buku tafsiran. Hanya dengan pengetahuan yang saat ini ada pada saya. Ya, saya baca satu persatu dalam ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dikatakan menyusur perbatasan, berarti Yesus tidak masuk wilayah Samaria, karena pada zaman itu Samaria sangat bermusuhan dengan orang-orang Yahudi. Itu bisa terlihat dari ayat-ayat ini. Dan Yesus memang bukan orang yang suka cari masalah. Makanya dia tidak masuk. Dan kalau saudara mau tahu dari mana saya mendapatkan ayat ini, ya cari saja di dalam konkordansinya. Ini, ya, dari Samaria. Dan ini Bible-nya jangan diambil yang Old Testament, karena kita dalam mencari dalam Perjanjian Baru, ya Testament saja, ya. Lalu Samaria, nah maka kita bisa mendapatkan semua ayat dalam Perjanjian Baru yang menggunakan kata Samaria. Nah ini sudah terlihat saudara permusuhannya ya. Lukas 9, 52, 53, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Nah ini yang saya ambil. Ya. Lalu memang di sini muncul lagi ayat pasal 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Dan di sini dia masuk. Ini tidak ada masalah karena dia bukan tujuannya pergi ke Yerusalem. Tadi karena pergi ke Yerusalem maka itu menjadi masalah. Dan permusuhan antara orang Samaria dan orang Yahudi itu bisa terlihat dari sini ya. Waktu itu Yesus minta minum, kita lihat dalam ayat 7-nya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 9-nya, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Lalu diberikan tanda kurung, ini penjelasan dari Rasul Yohanes. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah perhatikan saudara ya, kalau dalam Alkitab fisik, tanda kurungnya itu berbeda, bisa dua macam tanda kurung. Ada tanda kurung tegak, dan itu menunjukkan bagian yang di dalam tanda kurung tegak itu diragukan keasliannya. Tetapi kalau tanda kurung biasa, maka itu bukan bagian yang diragukan keasliannya. Nah repotnya kalau saudara menggunakan kitab suci elektronik, perbedaan antara tanda kurung tegak dan tanda kurung biasa itu dihapuskan dan semua menggunakan tanda kurung biasa seperti di tempat ini. Ya, biasa. Jadi kalau saudara mau tahu ini tegak atau tidak tegak,
biasa atau tegak, maka saudara harus melihat pada Alkitab fisik. Ya, tapi pokoknya sekarang kita sudah melihat ayat-ayat yang tadi saya dapatkan itu, saya dapatkan dari situ. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa orang Samaria sangat bermusuhan dengan orang-orang Yahudi. Kalau saudara mau tahu mengapa, maka ya saya sudah tahu sejarahnya. Jadi orang Samaria itu aslinya kan Israel yang 10 suku ya. Jadi pada zaman setelah Salomo mati, Rehabeam lalu pecah, Yerobeam dapat 10 suku, dan Rehabeam dapat 2 suku. Dan lalu yang 10 suku masuk ke dalam pembuangan ke Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan di sana kawin campur dan sebagainya, sehingga mereka jadi bangsa yang blasteran. Bukan cuma bangsanya yang blasteran atau darahnya blasteran, tetapi juga agamanya kacau sama sekali. Mereka bukan lagi agama Yahudi pada zamannya sebelum mereka pembuangan dan sebagainya. Sudah berubah tidak karu-karuan. Dan orang Yahudi juga masuk dalam pembuangan yang suku Yehuda ya, Babilonia, tetapi mereka tidak kawin campur. Jadi waktu mereka kembali pada zamannya Raja Koras, maka mereka masih murni Yahudi, baik darah maupun agama. Nah, karena itu orang Yahudi memandang rendah orang Samaria. Bangsa blasteran darahnya, blasteran agamanya. Lah, orang Samarianya dipandang rendah tentu tidak senang. Dan itu yang menyebabkan permusuhan. Dan itu ratusan tahun menjadi permusuhan yang luar biasa mendarah daging. Nah, jadi ini asal-usulnya mengapa bisa musuhan semacam ini. Dan Yesus tentu tahu hal itu, maka dia tidak masuk wilayah Samaria. Dan di sini dikatakan dia menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Kita lihat bahwa dia bukan orang yang suka cari masalah. Tidak ada perlunya diam-diam cari masalah, tidak. Toh tidak ada harus dia masuk, tidak perlu. Jadi dia tidak masuk, dia menyusur. Nah saudara, lalu ini saja yang saya bisa dapatkan dalam ayat 11, tidak ada apa-apa, ya sedikit sekali sebetulnya. Lalu kita lihat dalam ayat 12 dan 13, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Saudara, mereka tinggal berdiri agak jauh. Saudara, orang kusta pada saat itu dikucilkan ya. Jadi mereka sudah menderita penyakit itu, menderita secara fisik. Lalu mereka dikucilkan, mereka menderita secara batin. Dikucilkan dari keluarga, dari masyarakat. Juga tidak boleh berbakti, menderita juga secara rohani. Nah, ini bisa dicari dengan menggunakan Isor, ayat-ayatnya ya, yang menunjukkan bahwa mereka itu dikucilkan pada saat itu. Dan saya akan berikan petunjuk. Isor, gampang lagi seperti tadi saudara ya. Cari saja kusta. Nah, karena hukumnya di sini kita tahu di dalam Perjanjian Lama, maka ya sudah tidak usah seluruh Alkitab saja, tidak apa-apa, toh Perjanjian Lama keluar duluan. Nah, di sini ini Miriam yang kena kusta ya. Tapi di sini langsung sudah ada hukumnya ya. Dan dari sini kita bisa lihat Imamat 13, dan kalau kita lanjutkan terus Imamat ke-14, itu membicarakan tentang penyakit kusta. Dan memang hukum pada saat itu kalau saudara baca 2 pasal itu, Imamat 13 dan 14, maka saya bisa melihat bahwa pada saat itu kalau orang sakit kusta, yang menentukan dia memang kena kusta atau dia sembuh dari kusta,
itu bukan dokter, bukan tabib, tetapi imam. Tuhan yang memberikan perintah itu. Dan dia sudah memberikan petunjuk kalau ada seperti ini, berarti dia kena kusta, maka harus dilakukan begini, dan sebagainya. Kalau ada seperti ini, dia sudah sembuh, dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kalau kita baca terus, kita akan menemukan ini ya. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik. Rambutnya terurai dan laki ia harus menutupi mukanya sambil berseru najis, najis. Ini jelas menunjukkan bahwa dia dikucilkan. Jadi dengan dia teriak dan dengan pakaian seperti itu, rambut seperti itu, orang langsung tahu dia kusta dan orang akan menghindari dia. Jadi dari sini bisa terlihat dia dikucilkan. Dan lalu kita bisa ya baca saja seluruhnya dan saudara nanti bisa menemukan. Dan karena itu dari sini saya bisa mendapatkan Imamat 13, 45, 46. Selama ia kena penyakit itu ia tetap najis, memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Nah di luar perkemahan, karena imamat ini ditulis Musa mungkin pada saat mereka dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, mereka memang tinggal di kemah-kemah. Jadi ada tidak tahu berapa ratus ribu kemah, karena mereka jumlahnya 2-3 juta orang, pasti tempat yang sangat besar. Dia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Pada saat mereka sudah masuk ke Kanaan dan tinggal di kota, maka orang ini harus tinggal di luar kota. Jadi itu betul-betul suatu pengucilan. Ya. Dan kalau tadi ayat itu kita baca semua dari New Topical Bible, maka saudara bisa menemukan ayat-ayat ini juga. Jadi ini karena ada kata kusta, pasti muncul di sana tadi. Di sini juga seorang raja bahkan pada teks ini ya, di mana dia raja Usia ya, bersikap kurang ajar, ditegur tidak mau, malah mengamuk kepada imam. Ini Imam Asaria ya, menegur karena raja ini secara lancang mau membakar ukupan, padahal itu tugasnya imam, tidak boleh raja. Tapi ditegur dia marah dan Tuhan lalu menghukum dia langsung saat itu dan dia kena kusta. Ya, ini timbullah penyakit kusta pada dahinya dan sebagainya. Nah langsung saudara, tidak peduli raja atau bukan raja. Perhatikan di sini. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Lalu ayat 21, Raja Usia sakit kusta sampai pada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai raja, istana raja dan sebagainya. Jadi raja pun tidak peduli. Dikucilkan. Memang ini hukumnya berlaku untuk Israel. Naaman tidak dikucilkan. Ya mungkin dikucilkan kita tidak tahu, tapi tidak dikatakan. Ya, tapi itu memang dia bukan orang Israel. Tapi kalau Israel berlaku hukum seperti ini. Nah saya memberikan cara lain. Ini tadi kalau mau menemukan ayat-ayat ini di mana orang kusta dikucilkan, kita bisa menggunakan isor, cari kusta. Kita bisa menggunakan cara lain, mungkin dalam hal ini lebih gampang. Menggunakan New Topical Bible yang tempoh hari sudah pernah saya ajarkan di dalam PC Study Bible 5 bagian topik kita mendapatkan Topical Bibles ya. Lalu telusuri sampai ke sini ada 2, kita ambil saja New Topical Bible dan kita ketik referensi.
Mesti tahu bahasa Inggris dari kusta itu leprosy. Oh, pakai S. Nah, di sini ada banyak hal hukum berkenaan dengan kusta. Diberikan sebagai penghakiman atau penghukuman Miriam, Giasi, dan tadi Raja Usia. Jadi kalau mau tahu yang tadi, ini tinggal diklik, keluar di sana. Ini keluar ayatnya, dan ini bunyinya di sini. Nah, sekarang di sini ada isolation of lepers. Jadi mereka diisolasi. Nah, saudara mau tahu ayat-ayatnya, klik yang di sini. Maka di sini keluar ayat-ayat itu. Ya. Imamat 13:46 tadi kan taruh di luar perkemahan. Bilangan 5 ayat 2. Begitu saudara sorot, ayatnya keluar di dalam kota itu. Ya, lalu sorot ini keluar. Dan ya, dengan cara ini terusnya kita bisa melihat bahwa mereka memang dikucilkan. Dan itu caranya saya mendapatkan ayat-ayat ini. Imamat 13:45-46 jelas menunjukkan mereka harus teriak najis-najis, lalu harus tinggal di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Lalu laki-laki bilangan 5 ayat 2 dan 3 juga. Jadi kita punya dasar yang cukup kuat, eksplisit. Memang harus mereka tinggal di luar perkemahan. Dan ini Raja Usia, ya, waktu dia sudah kuat, jadi mula-mula orang ini lumayan saleh kelihatannya. Tetapi setelah dia menjadi kuat, tinggi hati, sombong, lalu menjadi tidak setia, dia memasuki bait Tuhan, bakar ukupan, ditegur, marah, mentang-mentang raja. Nah, Tuhan hukum dengan penyakit kusta. Tapi poinnya, saudara, bukan dia dihukumnya, poinnya di sini. Pada waktu kena kusta, dia langsung disingkirkan, dikucilkan, bahkan kalaupun dia seorang raja. Jadi ini menunjukkan bahwa keras sekali hukum ini. Tidak peduli dia raja atau bukan raja, maka dia dikucilkan. Jadi ini membuat orang kusta pada saat itu menderita sangat-sangat hebat. Dan ini juga alasannya mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi bukannya social distancing seperti zaman kita sekarang. Ya, ada hubungannya sebetulnya, sama-sama supaya tidak nular ya. Tapi ini penyakit kusta kalau kita COVID-19 ya. Jadi mereka mematuhi peraturan itu. Mungkin bisa diterapkan kalau sudah ngajar ini. Tidak seperti orang di Indonesia kebanyakan, ya mungkin mayoritas saudara ya. Saya tidak tahu kota-kota lain, tapi Surabaya ini saya melihat luar biasa banyak orang di luar tidak jaga jarak, tidak pakai masker. Tapi orang-orang ini mentaati. Nah, ini bisa diterapkan semacam demikian. Ya, lalu ini tentang pengucilan dan sebagainya sudah. Lalu kita masuk dalam poin yang selanjutnya. Mereka berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Ya, berteriak tentu karena jaraknya agak jauh, ya mesti berteriak. Kalau ngomong pelan tidak dengar. Tapi perhatikan bahwa mereka sebut Yesus sebagai guru dan bukan Tuhan. Mungkin pada titik ini mereka sudah mendengar Yesus diberitakan oleh banyak orang, biarpun kusta tetap bisa saja mendengar entah bagaimana. Jadi mereka sudah mendengar Yesus melakukan mujizat, makanya mereka minta kesembuhan dari Yesus. Tapi mereka mendengarnya mungkin tidak lengkap, atau mungkin mereka mendengar tapi mereka belum percaya. Mereka sebut guru, padahal mereka di sini bukan ingin belajar kan ya. Karuan kalau mereka ngomong guru, ajarilah kami firman, nah itu lain. Cocok dengan permintaannya. Kalau kasihanilah kami, mengapa mereka tidak sebut Tuhan? Jadi ini yang saya dapatkan sendiri. Jadi pada titik ini, rasanya mereka belum percaya Yesus dengan benar. Nah, lalu kata-kata kasihanilah kami,
Ini suatu permintaan. Dan ini suatu permintaan atau doa dengan kerendahan hati. Mereka bisa berkata, sembuhkanlah kami. Itu tidak sombong, tapi tidak terlihat kerendahan hati bagaimana gitu ya. Tapi mengatakan, kasihanilah kami. Itu jelas menunjukkan lebih lagi kerendahan hati. Dan di sini kita bisa melalui kalimat ini, kita bisa mengajar jemaat kalau doa, sadarilah kamu siapa dan Tuhan kepada siapa kamu berdoa itu siapa. Kita beda seperti bumi dengan langit dengan Dia. Tidak peduli kamu itu apa, orang kaya kayak bos atau raja, presiden atau orang dengan jabatan tinggi apapun. Kita menghadap Tuhan yang adalah raja di atas segala raja. Doa itu harus dengan kerendahan hati. Kamu di pabrikmu, perusahaan, atau terhadap pegawai, terhadap pelayan, boleh ngomong dengan sak maunya sendiri, tetapi terhadap Tuhan tidak bisa. Dan ini bisa diterapkan juga, ada orang doa rasanya kayak memerintah Tuhan. Saya kira sudah tahu. Dan ini mungkin biasanya adalah orang-orang karismatik, banyak yang seperti itu. Rasanya bukan minta, tapi memerintah. Dan nadanya juga kelihatan bentak dan sebagainya. Tidak pantas sama sekali berdoa seperti itu kepada Tuhan. Sadari saudara itu siapa. Dan dia itu siapa. Nah, sekarang saudara, sekalipun kita bukan orang sakit kusta, kita tetap najis di hadapan Allah. Kalau kusta memang najis karena penyakitnya. Kita tidak sakit kusta, kita juga najis. Orang kusta tadi suruh teriak najis, najis deh. Dan karena mereka najis, mereka dikucilkan. Tapi kita juga najis, saudara. Nah, saya ingat ayatnya kalau ini. Saya tidak pakai lihat di konkordansi atau apapun. Kalau saya tidak lihat, ya laki-laki bisa menggunakan isot, ketik najis. Ya mungkin agak banyak kalau saya tidak tahu ayatnya ada di mana. Ya, jadi kalau saudara ingat najis, lalu juga ingat, oh dalam ayat itu ada kain kotor, maka saudara bisa. Ya, di sini kalau najis keluar terlalu banyak, nah kain kotor. Kalau hanya seperti ini saudara klik ya, maka keluar cuma satu ayat, ternyata tidak ada ayat yang lain. Ya, nanti akan saya tunjukkan hal yang berbeda ya. Contohnya nanti lain kali saja ya. Sebetulnya kalau saudara klik seperti ini, kalau dalam ayat lain ada ayat yang ada kata kain dan ada kata kotor, tapi terpisah, bukan seperti ini langsung gabung ini ya. Ayat itu pun akan keluar. Nah, kalau mau tidak seperti itu, maka di sini ya. Ini ada pilihan, kalau diklik ada pilihan. Cari untuk semua kata-kata. Cari untuk any of the words ya, kata yang manapun. Nah, pilih yang exact phrase. Betul-betul ungkapan yang persis. Saya tidak mau kain kotornya terpisah. Harus jadi satu. Maka pilih yang exact phrase, lalu diklik. Maka saudara menjumpai hanya yang dapat kain kotor. Tapi di sini memang ayatnya cuma satu, tidak ada ayat lain yang ada kata kain dan kata kotor. Maka tadi sekalipun yang di tengah ini tidak dipilih yang ini, tetap keluar yang sama. Ya. Tapi nanti lain kali akan saya berikan contoh seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kita juga najis. Dan lalu saya periksa. Kata najis ini apa dalam bahasa Ibrani-nya? Untuk ini menggunakan Bible Works. Bible Works saya punya 8, punya 9.
Tapi saya tidak mau gunakan yang 9 karena saya katakan NIV-nya berbeda. Jadi Yesaya tadi ya 64 ayat 6. Najis dalam terjemahan King James unclean. Maka saudara menjumpai kata Ibraninya tame, ya, yang artinya unclean. Ya, unclean itu najis, impure, tidak murni. Nah, ingat kata Ibraninya tame. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Imamat 13 tadi. Ini saya ngecek, najisnya sama apa enggak? Ayat 45. Ya, ini yang harus teriak najis ya. Unclean. Kita lihat Ibraninya sama apa enggak? Nah, sama ternyata. Ya, kalau kita lihat ayat 46. Najis keluar lagi, unclean, tame. Nah, tapi di sini keluar 2 najis ya, 2 kali ya. Ini keluar. Di sini King James pakai defiled dan unclean. Tetapi baik defiled maupun unclean sama. Jadi mengapa diterjemahkan berbeda saya tidak ngerti. Kalau terjemahan lain ini unclean, ini juga unclean, ya. Mengapa King James membedakan saya tidak ngerti. Kalau ini beda, ya. Tapi yang jelas kata Ibraninya sama. Nah, tapi kalau orang kusta itu najis secara jasmani. Pada waktu kita tuh najis seperti ini, kita najis secara rohani. Jadi kalau orang kusta itu mestinya dikucilkan, kita najis secara rohani seharusnya juga dikucilkan dari sudut pandang Allah. Dosa kita membuat kita tuh najis, membuat kita terpisah dari Allah. Tidak bisa kita datang ke hadapan Allah, dan ini bisa digunakan untuk penginjilan, arahkan kepada Yesus dan sebagainya, baru semua kenajisan itu disingkirkan dan sebagainya. Ya, jadi ini yang saya bisa dapatkan. Saya lanjutkan ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, tadi dalam mempelajari kalau kita baca Imamat 13 dan 14, saya sudah katakan pada zaman itu yang menentukan orang itu sakit atau tidak, sembuh atau tidak, itu bukan dokter, bukan tabib, tetapi imam. Baca sendiri seluruh Imamat 13 dan 14, kita tidak ada waktu untuk baca itu semua. Tapi setelah baca itu semua, jelas akan terlihat. Ya. Dan karena itu, Yesus menyuruh mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Jadi di sini kita melihat Yesus mentaati hukum Taurat. Dia tidak seenaknya sendiri menyembuhkan lalu mengatakan, dah pokoknya kamu sudah sembuh. Tidak bisa. Hukumnya pada saat itu, sekalipun itu adalah ceremonial law, hukum upacara yang pada zaman kita sekarang tidak berlaku, tetapi pada zaman Yesus saat itu masih berlaku. Jadi kita melihat Yesus mentaati hukum Taurat. Nah, ini bisa kita ambil, masukkan khotbah. Kita juga harus berusaha dalam hal ini meneladani dia di dalam mentaati. Memang ceremonial law sudah tidak berlaku untuk kita. Tetapi moral law, hukum moral,
seperti 10 hukum Tuhan dan sebagainya tetap berlaku. Dan dia mengatakan, perlihatkan dirimu para imam, lalu dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Jadi mereka mentaati. Nah, tapi sekarang kita melihat sudut Yesusnya ya. Nanti kita akan lihat kan bahwa ada satu Samaria. Kelihatannya jelas sekali yang satu Samaria, yang lain mestinya Yahudi. Yesus menolong orang, menyembuhkan orang, atau berbuat baik kepada orang. Dia itu tidak milih-milih pada saat itu. Apakah itu Yahudi maupun Samaria, dia sembuhkan. Ini hadiahnya mesti huruf besar. Jadi ini juga bisa kita gunakan, jangan bersifat rasial. Tidak peduli rasial kepada siapa. Mau kepada Chinese, Cina, atau kepada Arab, atau pada apa. Ya, pokoknya sesuai dengan kalangan jemaat saudara. Apakah saudara melihat di situ ada orang-orang yang rasial? Maka ini bisa dijadikan sesuatu untuk menegur mereka dan meneladani Yesus untuk tidak bersikap rasial. Dan mungkin bisa diambil juga kalau di sini ada 10 orang dia sembuhkan semua. Tidak selalu dia bersikap semacam demikian ya. Nah, ini saya langsung bisa ingat ayatnya di dalam Yohanes pasal 5. Di kolam Bethesda ini, perhatikan ayat 3-nya ya. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Banyak berarti ya. Nah, saudara baca terus, yang Yesus sembuhkan ada berapa? Cuma satu orang yang lumpuh 38 tahun itu. Jadi dari sini, jangan saudara ambil Yesus selalu sembuhkan orang sakit. Ini sesuatu yang tidak bagus. Saya tambahkan di sini ya. Yesus atau ditambahi semua orang sakit bisa. Nah, ini ayatnya bisa saudara ambil Yohanes pasal 5. Kalau saudara mau ambil ayatnya di sini, tinggal di blok, copy paste, berikan di sana, ya. Tidak bisa kita lakukan. Jadi ini lagi-lagi kita bisa menggunakan menghadapi orang-orang karismatik. Saudara, saya bukannya sentimen sama karismatik atau bagaimana ya. Jadi pada waktu saya berkhotbah, kalau saya melihat bagian itu menentang orang-orang Protestan yang liberal misalnya, maka saya serang Protestan yang liberal. Kalau itu menyerang orang-orang karismatik, saya serang karismatik. Jadi saya berusaha fair, bukan kepingin nyerang siapapun, bukan sentimen kalau karismatik diserang, kalau Protestan tidak diserang, tidak boleh bersikap seperti itu. Bahkan reform, kalau memang saya melihat ada hal-hal yang buruk dalam kalangan orang reform, saya serang. Misalnya orang reform karena percaya predestinasi, lalu dia tidak berdoa misalnya, tidak nginjil misalnya, maka saya serang. Jadi dalam berkhotbah tidak boleh kita itu bersikap tidak fair, sentimen pada satu golongan tertentu. Yang salah harus ditegur. Apakah menyerang seperti ini menghakimi? Sama sekali tidak. Tugas kita tuh menunjukkan kesalahan karena kita memberitakan firman. Coba kita lihat ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini terjemahnya agak salah.
mestinya kitab suci ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Nah kalau pendeta khotbah lalu tidak boleh menyatakan kesalahan dan dianggap menghakimi, ya tidak bisa memberitakan firman, saudara. Jadi adalah omong kosong. Kita tidak boleh menegur orang atau golongan tertentu dan sebagainya. Boleh. Tentu boleh. Kalau nyebut orang secara pribadi, ini mesti dilihat kasusnya. Kalau jemaat satu pribadi saya sebut yang ngamuk, saudara. Tapi kalau misalnya itu seorang pengajar sesat, maka sebetulnya boleh. Karena orang harus tahu pengajar sesat itu yang mana. Tidak bisa saya cuma ngomong ada pengajar sesat. Kalau saya ngomong seperti itu, maka orang itu, jemaat kita ya, pada waktu ketemu orang itu, orangnya tidak tahu. Sangat bisa tidak tahu. Tapi kalau kita sebutkan namanya, atau gereja apa, maka dia pada waktu ketemu dia pasti tahu. Itu lebih gampang diingat. Cuma di Indonesia ini ada undang-undang yang bisa membahayakan. Jadi ya bisa disebutkan inisialnya, atau kalau sudah memang nekat mau sebutkan ya terserah. Tetapi tetap risiko itu bisa ada. Ya saudara, Yesus memang tidak selalu menyembuhkan semua orang sakit, dan karena itu kalau mengatakan doakan orang harus sembuh, yang mengharuskan itu siapa? Tidak pernah ada janji Tuhan. Kalau Alkitab kita lihat secara keseluruhan, bahwa dia akan menyembuhkan semua orang, tidak ada. Jadi kita boleh minta, biarpun tidak ada janji. Tetapi beriman pasti terkabul, itu tidak bisa, karena iman itu mesti ada dasar firman. Ya, jadi ini yang saya bisa dapatkan dari ayat 14. Lalu ayat 15 dan 16, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Hanya 1 dari 10 orang itu yang kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah. Dan dia adalah seorang Samaria. Secara implisit yang lain itu mestinya Yahudi. Yesus memang pelayanannya hampir seluruhnya kepada Yahudi. Sangat sedikit kepada orang non-Yahudi. Ngutus murid Injil Matius 10 suruh kepada Yahudi, bahkan Samaria pun tidak boleh. Ya, jadi dari situ semua kita bisa yakin bahwa implisit, tapi pasti yang lain itu Yahudi. 1 Samaria. Tapi justru 1 yang Samaria ini yang kembali kepada Allah lalu memuliakan Allah dengan suara nyaring. Perhatikan di sini ya. Dengan suara nyaring berarti dia tidak malu-malu terdengar oleh siapapun. Ini bisa digunakan untuk orang dalam jemaat saudara. Kalau saudara tahu ada yang malu, misalnya makan di restoran, doa, malu terdengar oleh orang lain. Memang kadang-kadang kalau saya makan dengan banyak orang, saya bilang doa sendiri-sendiri saja. Karena 1 orang berdoa semua dengar itu bukan karena malunya, tapi rasanya kita kok mengganggu orang ya. Ngomong keras sekali. Jadi saya bukan karena malu. Tapi kalau alasan tidak berdoa dengan suara nyaring itu malu, maka itu salah. Dan ini bisa digunakan untuk menegur orang-orang yang malu, menjadi orang Kristen malu, pergi ke gereja malu, berdoa didengar orang malu, bawa Alkitab malu, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya lanjutkan. Ini yang saya dapatkan juga, banyak orang yang pada waktu membutuhkan sesuatu berdoa mati-matian. Tetapi pada waktu doa dikabulkan, tidak bersyukur ataupun memuliakan Allah, Tuhan. Orang Samaria ini
minta, Yesus kasihanilah aku. Tadi kita sudah melihat, pada waktu dikabulkan, dia kembali dan dia memuliakan Allah. Nah, banyak saudara. Mungkin saudara sendiri termasuk. Waktu butuh, doanya mati-matian. Tapi waktu doa dikabulkan, tidak ada syukur sama sekali, tidak ada puji Tuhan atau apapun. Dan ini bisa dijadikan lagi suatu teguran. Dan suatu himbauan atau dorongan. Kalau kamu bertekun dan sungguh-sungguh dalam berdoa, maka ingatlah pada waktu doa itu dikabulkan, datang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Dia, muliakan Dia, puji Tuhan dan sebagainya. Jadi kita lihat dalam ayat ini, orang Samaria ini satu-satunya yang kembali dan memuliakan Allah. Yang 9 yang justru Yahudi, mestinya lebih bagus agamanya, tetapi mereka tidak kembali. Dari sini kita bisa melihat bahwa justru hal yang baik itu sering ada dalam diri orang yang tidak terduga. Saya katakan sering ya, tidak selalu ya. Ya jangan ngomong orang kafir selalu ada baiknya, banyak hal baiknya yang malah dalam Kristen tidak ada. Kadang-kadang bisa dari sudut pandang manusia. Ya, dari sudut pandang Tuhan tidak ada yang baik dalam diri orang yang belum percaya. Jadi hal yang baik sering ada dalam orang yang tidak terduga. Dalam jemaat saudara mungkin ada yang dilihat dari omongannya dan sebagainya, kelihatannya hebat gitulah ya. Tapi ada orang yang diam saja dan sebagainya, kelihatannya kayak bukan orang yang rohani. Saudara, dalam menilai hati-hati ya. Tidak bisa dari luar kita tahu orang itu sebetulnya bagaimana. Tidak gampang. Seperti di sini, yang baik ini, hal yang baik ini justru terdapat dalam diri orang yang tidak terduga. Dan dalam diri jemaat saudara mungkin seperti itu. Dan ajar jemaat saudara juga menilai seperti itu pada orang-orang lain. Kamu punya teman yang rajin ke gereja dan sebagainya, melayani, gembar-gembor, Injil dan sebagainya. Ada orang Kristen yang lain yang kelihatannya diam saja. Belum tentu. Yang diam saja kalah bagus rohaninya dengan yang ribut tidak karu-karuan itu. Karena banyak orang yang ribut tidak karu-karuan, tetapi itu hanya pamer kesombongan, membual dan sebagainya. Jadi ini yang saya bisa dapatkan. Lalu saya lanjutkan ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Sebetulnya dari kata-kata Yesus itu kelihatan ya, dia tidak senang dengan yang 9. Jelas ini suatu teguran, biarpun 9-nya tidak hadir. 10 sembuh semua, kenapa hanya 1 yang kembali? Mana yang 9? Jadi dari sini kita bisa mendapatkan juga bahwa Yesus tidak senang kalau orang berdoa dikabulkan, tidak ada syukur, terima kasih, tidak ada puji Tuhan, tidak ada memuliakan Tuhan. Ini dia tidak senang. 10 orang mengalami berkat yang sama, tapi hanya 1 yang memberikan tanggapan yang baik, yaitu memuliakan Tuhan. Lalu ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, terus terang saya tidak ngerti ya. Dia sebut orang asing, ini maksudnya apa? Tapi memang Samaria karena sudah campuran darahnya, maka mereka tidak dianggap sebagai Yahudi dan dianggap sebagai orang asing, benar. Cuma apa tujuannya dia mengatakan orang asing itu? Apakah hanya sebagai kontras dengan orang Yahudi? Saya tidak tahu. Tapi ini sesuatu yang perlu pokoknya dicamkan. Dia sebut orang Samaria itu sebagai orang asing. Hal baiknya justru ada dalam diri orang asing. Lalu kita melihat ayat 19-nya. Lalu ia berkata pada orang itu, berdirilah, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, Yesus mengatakan imanmu menyelamatkan engkau. Ini membingungkan ya.
tadinya dia beriman atau tidak? Lalu sekarang dia beriman? Dan yang 9 orang beriman atau tidak? Rasanya tidak. Tapi mereka toh juga mengalami mujizat, disembuhkan dari sakit kusta. Ini bisa digunakan untuk menentang ajaran yang mengatakan bahwa mujizat hanya bisa terjadi kalau kita beriman. Saudara, ajaran ini omong kosong ya. Laki-laki banyak dalam kalangan karismatik. Tidak sembuh, mesti ada dosa. Kamu belum beriman, dihakimi habis-habisan. Mujizat itu tergantung kehendak Tuhan, bukan pada iman kita. Sekalipun ada, nanti akan lihat, saya tunjukkan kasus di mana orangnya tidak beriman, maka Yesus hanya melakukan sedikit mujizat. Tapi mujizat tergantung pada kehendak Tuhan. Misalnya pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus, mana Lazarusnya bisa beriman, dia mati kok. Maria Marta juga tidak beriman, kelihatan sekali baca ceritanya Yohanes 11, mereka tidak beriman semua. Tapi Tuhan mau Lazarus bangkit, dia bangkitkan. Jadi ada banyak kasus sebetulnya orangnya tidak beriman, Tuhan bangkitkan. Dan di sini kalau kita bicarakan iman ya, memang mesti dibedakan iman yang bagaimana ya. Bahwa mereka 10 itu diperintahkan menunjukkan diri kepada imam dan mereka mau berangkat. Sebetulnya jelas 10-10 semuanya ada iman. Kalau enggak ya mereka enggak pergi, melihat masih kusta kok dirinya kan di tengah jalan tadi sembuhnya. Waktu berangkat masih kusta, menunjukkan kepada imam nanti aku diusir. Sangat bisa mereka enggak mau. Jadi sebetulnya 10 orang ini semuanya beriman. Tapi iman apa? Iman mujizat. Beriman bahwa Yesus bisa lakukan mujizat. Itu iman jenis tertentu, tapi itu bukan iman yang menyelamatkan. Juga mereka tadi manggil guru bukan Tuhan, kelihatan itu bukan iman yang menyelamatkan. Tapi ada kemungkinan pada waktu satu orang ini kembali, itu menunjukkan bahwa dia sekarang berubah dari cuma iman mujizat pada iman yang sungguh-sungguh. Maka imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, saya mau kepingin lihat ya dalam Lukas 17, coba kita lihat di dalam Bible Works. Ayat yang ke-19. Menyelamatkan engkau, tapi dalam terjemahan Inggris Mediho, membuat engkau utuh gitu ya. Made you well, jadi menyembuhkan sebetulnya, bukan selamat di dalam arti masuk surga sebetulnya ya. Jadi imanmu telah menyelamatkan engkau, mungkin yang dimaksud tetap adalah iman mujizat itu. Ini setidaknya pemikiran saya. Nanti kita lihat pemikiran para penafsir bagaimana. Jadi sekarang kembali pada ini ya. Mujizat tergantung kehendak Tuhan, bukan pada iman kita. Sekalipun juga ada kasus di mana karena tidak adanya iman maka Yesus hanya melakukan sedikit mujizat. Jadi kalau mau ngajar saudara mesti ingat seluruh Alkitab ya. Maka ingatan ini penting sekali. Di sini saya memang ingat ayat ini, saya tidak perlu cari, saya ingat. Ada kasus di mana orang-orangnya tidak beriman, maka Yesus melakukan hanya sedikit mujizat. Kita baca ayatnya ini, Matius 13, 54-58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Dari mana? Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?
Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Perhatikan ini ya. Tetap ada mujizat, tapi tidak banyak. Jadi memang kadang-kadang Tuhan menuntut iman. Setidaknya orangnya beriman Tuhan bisa menyembuhkan. Tidak ada janji, maka tidak bisa beriman Tuhan mau menyembuhkan. Tapi harus beriman bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Jadi kadang-kadang dia tuntut. Tapi tidak selalu dia tuntut. Terlihat dari ayat-ayat yang tadi saya katakan, Lazarus mati dan sebagainya. Jadi ini ajaran yang seimbang berkenaan dengan mutlak atau tidaknya ada iman itu dalam persoalan menghendaki atau menginginkan suatu mujizat atau kesembuhan. Ekstrem kanan berkata tidak ada iman, tidak mungkin ada mujizat. Salah. Ekstrem kirinya, tidak butuh iman sama sekali, Tuhan selalu tetap bisa sembuhkan. Tidak. Ekstrem kanan salah, ekstrem kiri salah. Jadi ajaran Alkitab kalau kita lihat dari banyak ayat digabungkan, menunjukkan bahwa kadang-kadang Tuhan menuntut iman, kadang-kadang tidak. Kapan dia menuntut, kapan tidak, itu sak maunya dia, saudara. Itu kedaulatannya dia. Jadi ini yang saya berikan pada saat ini. Tidak tahu kalau saudara bandingkan dengan yang saudara sendiri kerjakan, apakah ada di mana saudara punya atau mendapatkan menggali yang lebih banyak dari punya saya, atau ada yang punya saya ada, punya saudara tidak ada. Ya, bandingkan saja bagaimana. Tapi tetap secara umum saya katakan, kalau untuk punya saya sendiri, yang saya dapatkan ini sangat sedikit. Nah, untuk membandingkan, nanti dalam video yang akan datang, saya akan mulai menunjukkan kalau saya menggunakan buku tafsirannya Adam Clarke. Saya pilih Adam Clarke karena dia biasanya bahasanya lebih gampang, simple, tidak repot-repot. Kalau Matthew Henry kadang-kadang lebih sukar karena lebih kuno, saya kira. Jadi ini saya ngajar saudara, saya pilih buku yang lebih sederhana Inggrisnya supaya dalam mengajar nanti tidak terlalu sukar. Jadi setelah Adam Clarke nanti mendapatkan berapa, kita bandingkan dari satu buku tafsiran dengan yang saya dapatkan dapat berapa banyak. Bedanya berapa? Nanti menggunakan buku tafsiran kedua, mungkin Albert Barnes, saya tidak tahu. Saya akan cek, ya, saya akan pelajari dulu yang enak begitu ya, yang saya akan berikan. Jadi di sini saya memang tujuan dari semua ini nanti menunjukkan kepada saudara, pakai buku dan tidak pakai buku itu beda luar biasa, bumi langit dengan bumi. Tempo hari entah di mana, di Facebook pokoknya, ada orang yang tanya, saya tidak jawab karena saya jengkel dengan pertanyaan bodoh ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak bergantung pada buku tafsiran? Ini orang yang kepingin bodoh terus ini. Memang bergantung pada buku tafsiran, saudara. Kecuali saudara punya karunia penafsiran. Dan itu luar biasa jarang. Kalau enggak, ya harus bergantung buku tafsiran. Calvin itu orang yang punya karunia penafsiran, itu jelas. Mungkin dibandingkan semua penafsir, dia itu
paling banyak yang memberikan tafsiran yang original. Betul dari dia. Tapi tetap dia baca banyak buku dan dia ambil pandangan orang juga. Jadi bagi saya ya, orang yang khotbah tidak mau pakai buku tafsiran, ini orang yang memang atau malas atau sombong atau dua-dua. Yang jelas ini adalah cara yang sangat salah. Saya nasihatkan kepada semua saudara, kalau saudara mau khotbah, belilah buku tafsiran dan kumpulkan buku tafsiran sebanyak mungkin. Saya bersyukur bahwa saya dipersiapkan ya. Saya yakin panggilan Tuhan itu tahun 78. Panggilan jadi hamba Tuhan ya. Lalu pada 78 kira-kira bulan April atau Mei saya pindah ke Malang. Di bawah pendeta saya, pendeta Hananiel dari gereja Elios Malang. 7 tahun di sana saya melihat bagaimana dia persiapan khotbah dan sebagainya, buku-bukunya dan sebagainya. Sebagian setelah dia meninggal diwariskan kepada saya. Dan itu yang saya teladani. Dia orang yang ngajar khotbah dan sebagainya dan mempersiapkannya pakai buku. Dari dia saya belajar dan saya tahu buku itu penting. Saya tahu saya dulu ada di ITS ya. Sebelum saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Jadi saya masuk ITS tahun 73 sampai tahun 77 pertengahan. Saya sudah selesaikan semua mata kuliah, lulus semua sudah, tinggal buat skripsi. Lalu pada waktu itu dipanggil Tuhan. Oleh pergumulan sampai awal 78 yakin saya tinggal ITS-nya. Tapi saya ingat pada waktu saya di ITS itu, saya masuk ITS bagian elektro. Di ITS ada perpustakaan. Teman-teman saya tuh rajin pergi ke perpustakaan, baca buku dan sebagainya. Saya tidak pernah peduli dengan buku. Andai kata itu tetap berlangsung sampai saya jadi hamba Tuhan, maka saya jadi hamba Tuhan yang tidak belajar buku. Tidak usah diharapkan saya bisa memberikan khotbah yang bagus. Jadi kalau saudara mau khotbah bagus, memang bersandar pada buku itu mutlak. Adalah bodoh orang yang bilang berdoa minta Roh Kudus pimpin. Memang Roh Kudus bisa memberi kita. Tapi ingat ya, biarpun Roh Kudus mengajar kita, coba kita lihat ayat ini ya. Efesus pasal 4, ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dia yang memberikan orang-orang itu ya. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh dan sebagainya. Ya saudara, memang belajar dari Roh Kudus itu bisa, tetapi Tuhan itu punya 2 jalur pengajaran. Yang satu mengajar melalui Roh Kudus, kita baca Alkitab, kita berdoa minta pimpinan dia. Bisa dapat, saya bukan bilang tidak bisa ya. Tapi dia punya jalur yang kedua, mengajar melalui orang. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar itu orang semua. Dia mengajar orang Kristen melalui orang-orang itu.
memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai mencapai kesatuan iman, pengetahuannya benar, supaya tidak lagi jadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat dan sebagainya. Ya saudara, Tuhan punya dua jalur untuk mengajar kita. Doa minta Roh Kudus, lakukan. Saudara mau saat teduh baca Alkitab, hanya Alkitab saja, boleh. Baca setiap hari 3 pasal, saudara akan selesaikan seluruh Alkitab dalam sekitar 1 tahun. Boleh. Berdoa dan mungkin sudah mendapatkan. Bisa dapat. Tapi jangan buang jalan yang kedua ini, saudara. Kalau Tuhan berikan 2 jalur, saya ambil cuma 1, saya dapat sebagian toh. Dan menurut saya sebagian kecil. Karena nanti dalam faktanya, saudara, kalau bagi diri saya ya, saya mendapatkan lebih banyak itu di sini. Melalui jalur yang kedua. Melalui buku-buku tafsiran itu dapat lebih banyak. Tadi sudah saya tunjukkan kalau saya berusaha sendiri dapatnya cuma ini. Ini yang saya dapat, belajar sendiri, dapat dari Roh Kudus dan sebagainya. Dan juga dari pengetahuan saya selama ini, dapatnya cuma ini, sedikit sekali. Nanti kita bandingkan kalau kita belajar buku tafsiran apalagi banyak. Kita dapat banyak sekali. Ya saudara, kalau saudara punya uang beli buku tafsiran, saya kira kebanyakan pendeta kalau punya buku tafsiran itu cuma sedikit. Buku doktrin mereka punya mungkin. Buku-buku yang lain, topik-topik punya. Buku tafsiran sangat sedikit atau tidak ada sama sekali. Kalau saya, saudara, kira-kira 40% buku saya itu buku tafsiran. Lalu buku teologi, doktrin-doktrin, itu lebih sedikit persentasenya, tapi saya tidak tahu berapa. Tapi itu ranking kedua. Ranking ketiga adalah buku tentang bahasa, mencakup pelajaran bahasa Yunani atau Ibrani, lalu dictionary, ensiklopedi, itu ranking ketiga. Buku yang topik-topik itu, saudara, saya sedikit sekali. Topik biasa ya, bukan topik doktrin. No, topik doktrin ada. Tapi kalau topik yang biasa-biasa, tentang kasih lah, tentang apalah, saya punya sedikit. Dan paling jarang saya baca. Paling banyak saya baca buku tafsiran. Saya keluarkan duit luar biasa banyak dari buku. Sebelum saya sekolah teologi, pada waktu saya 7 tahun di Malang, saya sudah beli buku banyak. Lalu pada waktu di Amerika beli buku banyak lagi, pulang tuh bawa buku 325 atau 375 kilo. Hanya ngirimnya saja ratusan dolar. Waktu itu saya tidak tahu berapa, $400 atau berapa, saya lupa persisnya, tapi kira-kira segitu. Hanya ongkos kirimnya dari Amerika ke Indonesia. Jadi buku ini harus banyak. Kalau memang mau mengeluarkan khotbah-khotbah yang bermutu. Itu pun saudara harus punya karunia. Bukunya boleh sak banyak-banyaknya, kalau saudara tidak berkarunia tidak bisa juga. Tapi saudara berkarunia kalau tidak punya buku tidak bisa juga. Karunia harus ada dedikasi, kemauan untuk mati-matian belajar itu harus ada, kemampuan bahasa Inggris, lalu buku harus ada. Saya bukan mau pamer buku saya, saudara ya. Tapi saya tunjukkan, tempoh hari sudah saya tunjukkan, sebetulnya mungkin ini sekarang ini enak, saudara ya. Kita bisa punya buku elektronik. Tapi tempoh hari sudah saya katakan ada kerugiannya. Buku elektronik itu banyak yang salah cetak.
Nggak tahu bagaimana waktu mereka scan atau gimana, pokoknya salah. Kadang-kadang salahnya itu gampang diketahui, kadang-kadang hilang satu baris, saudara. Dan itu membingungkan luar biasa. Kadang-kadang ada titik yang dibuang atau ditambahkan, ada koma dan sebagainya dibuang, ditambahkan, sehingga menjadi membingungkan kalimatnya. Kalau saudara tidak punya buku aslinya, tidak bisa ngecek. Seperti misalnya buku tafsirnya Matthew Henry, saya tidak punya buku aslinya. Pada waktu Matthew Henry-nya salah, saya bingung, saya tidak bisa ngecek. Tapi sekarang saya tunjukkan buku elektronik saya. Ini yang Business Study Bible yang sudah saudara install mestinya. Saya sudah tahu, di sini saja banyak luar biasa. Lalu ini John Calvin. Kalau saya klik, ini Bible Commentaries-nya John Calvin. Ini institusinya dia, ada 2 versi kalau saya tidak salah. Lalu ini tulisan-tulisan yang umum. Lalu ini khotbah-khotbahnya. Jadi ini banyak, saudara. General writing misalnya diklik. Wah, ini ada institusinya, ada 2 versi ya. Volume 1, 2, 3, 4. Ini juga mungkin. Yang saya biasanya pakai yang bawah. Lalu tulisan-tulisan dia. Nah, ini lalu Selected Words of John Calvin. Ini saya hampir tidak pernah baca. Lalu masih ada khotbah-khotbah. Ya. Jadi banyak, saudara. Setahu saya dulu ada khotbahnya bentar ya. Reference work ini apa ya? Nah, di sini ada buku-buku yang lain. Strong Hebrew Dictionary saya tidak pernah pakai. Lalu buku-bukunya Agustinus ini ya. Volume 1 Confession dan sebagainya, volume 2 City of God, 8 volume punya Agustinus. Ini dalam John Calvin Collection semua. Lalu ada yang historical, sejarah, biografi. Ini Calvin and His Enemies, saya pernah pakai bukunya. The Life of Calvin yang tulis Besa. Lalu ini juga sejarahnya Calvin. Lalu ini juga sejarah reformasi pada zaman Calvin, volumenya sampai 8. Jadi dalam satu buku ini bukan main banyak. Padahal ini cuma sekitar 6 atau 700 mega. Tapi begitu banyak. Arthur Pink, ya, John Owen, Charles Haddon Spurgeon, khotbah-khotbahnya tidak tahu berapa ratus. Lalu buku tafsirannya tentang kitab Mazmur. Kalau Warfield ini buku teologi tentu saja. Lalu yang ini buku tafsiran lagi, banyak penafsir. Ini banyak penafsir, ini banyak penafsir. Ada yang memang overlap, sudah ada di sini, ada di tempat lain, tidak masalah. Ya. Lalu ini systematic theology lagi. Dan yang ini Bronix ini 36 giga, saudara. Bayangkan kalau ini tidak sampai 2 giga. Saudara melihat banyaknya buku seperti itu. Ini 36 giga. Luar biasa banyak. Dan di dalam sabda ini ada buku tafsirannya Matthew Poole. Di sini saya punya Encyclopedia Britannica. Lalu mestinya ada Encarta Dictionary. Saya pakai dulu, sekarang sudah tidak, sejak banyak Google maka saya tinggalkan. Ini bisa didapatkan dari Google kalau sekarang. Jadi saudara, hal-hal seperti ini banyak ya. Dan tentu saja kalau mau pakai seluruhnya tidak mampu ya. Tapi kadang-kadang ada topik tertentu atau teks tertentu nyari
buku ini, soalnya tidak dapat. Nyari harus pakai yang Libronix, yang besar, cari seadanya dengan harapan bisa lebih menemukan apa yang kita cari. Jadi makin banyak buku, makin bagus. Tentu tidak selalu seluruhnya harus digunakan. Tergantung saudara khotbah itu khotbah apa ya. Kalau misalnya cuma suatu persekutuan doa di gereja, khotbahnya pun singkat, katakanlah tidak sampai setengah jam. Ya kita pakai buku tafsiran 2 atau 3 mungkin sudah cukup. Tapi kalau saudara mau mengadakan seminar misalnya, pakai buku tafsiran 2 atau 3 itu ya memang gak niat mengadakan seminar, saudara. Saudara mau berdebat sama orang, maka pengertian tentang eksposisi itu menurut saya adalah yang terpenting. Saya tukang debat. Saya debat dengan siapapun. Mengapa saya terlihat begitu kuat di dalam debat? Memang pertama karunia debatnya memang ada. Tapi kedua menurut saya, karena saya tahu banyak eksposisi ayat. Sehingga pada waktu lawan itu mengeluarkan ayat untuk mendukung argumentasi dia, saya sering langsung bisa melihat ayatnya dia, ini tafsirannya ngawur. Dan saya bantah, saya hancurkan dasarnya dia. Nah kalau saudara tidak bisa eksposisi, tidak bisa apa-apa saudara. Jadi saudara kalau saudara memang mau debat, lagi-lagi tidak cukup punya buku doktrin. Biarpun debatnya doktrinal. Harus punya buku tafsiran tentang Alkitab itu sendiri. Dan terus terang saya tidak ngerti dengan selera orang Kristen zaman sekarang. Orang Kristen zaman sekarang ini saya lihat tidak banyak yang senang khotbah eksposisi. Tidak banyak. Khotbah topik laris. Khotbah eksposisi orang tidak banyak mau. Mereka senang topik-topik yang menarik. Kalau doktrin topiknya predestinasi gitu ya. Kalau hal-hal biasa, wah topiknya tentang COVID sekarang sedang menarik. Wah, tidak salah khotbah topik seperti itu saudara. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, saudara tidak mengerti Alkitabnya sendiri karena tidak ada eksposisinya. Jadi saudara, banyak kumpulkan buku. Buku fisik tetap butuh kalau saudara punya duitnya. Bisa pesan sebetulnya dari luar negeri. Kalau saudara pergi sendiri ke luar negeri ya biayanya pergi ya mahal. Tapi kalau saudara banyak duit, tidak ada masalah. Tapi pokoknya buku itu harus. Kalau ada di antara saudara yang belum sekolah teologi dan mau sekolah teologi ya, mumpung saya di luar negeri, belilah buku. Di sini tidak banyak bukunya, sudah gitu mahalnya luar biasa. Kalau di sana, pada waktu saudara menjadi member dari satu toko buku, maka diskonnya besar sekali loh. Kadang-kadang diskon itu bisa 90%. Diskon 60% dan sebagainya. Pokoknya buku beda jauh dengan di sini. Apalagi kalau di toko buku Momentum saya lihat, saya pernah tanya sama seseorang, buku tafsiran Matthew Henry berapa? 5 juta. Gila, saya pikir beli 5 juta. Saya kok tidak yakin harganya 5 juta dari sana ke sini. Atau mereka dapat cari keuntungan tinggi sekali atau bagaimana. Dan setahu saya memang buku-buku Momentum ini mahal. Itu yang merupakan kritikan bagi saya. Kalau mau mempopulerkan buku, kenapa? Ya cari untung boleh, tapi yang wajar saja. Kenapa begitu mahal membuat orang tidak bisa punya buku dan ini menghambat kekristenan? Buka toko buku itu seharusnya bukan tujuan cari duit. Seharusnya tujuannya pelayanan. Keuntungan boleh, wajar-wajar saja. Tapi tujuan utama buku tersebar, banyak orang bisa punya buku. Dan ajaran Kristen di Indonesia
maju. Ya saudara, himbauan saya, belilah buku. Kumpulkan buku. Kalau tidak mampu buku fisik, ya elektronik, ya sudah. Cuma ya itu, kalau terjadi masalah agak merepotkan. Oke, sampai di sini saja. Lain kali dalam video selanjutnya saya akan membahas persoalan dari Adam Clarke ya. Jadi buku tafsiran Adam Clarke saya pakai dan saya tunjukkan bukunya melalui PC Study Bible ini dan bagaimana memilih. Ini diambil kenapa? Untuk apa kira-kira? Ini tidak diambil untuk apa? Nanti saya akan melihat ya. Jadi yang sekarang ini hanya apa yang saya sendiri dapatkan dengan menggali sendiri. Bandingkan nanti dengan buku-buku tafsiran. Tuhan memberkati saudara.